Jamaah ibu-ibu ambo, mama ambo, uni-uni, adik-adik, waduh, anak-anak, sadonyo, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita selalu di dalam berkah, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, lebih spesifiknya atau lebih tapiknya yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 150 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Artinya dipanggil awak di Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Awak ba'a raswele beriman wa raswele. Dino manuangan lai beriman wa raswele itu indah. Kalau awak lai beriman, berarti kita termasuk di dalam orang yang dipanggilnya di Allah Subhanahu wa taala. Si panggilan Allah taala minta tolong awak ke Allah. Jua awak minta tolong ke Allah, yaitunya dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Sabarku mengeceknya murahnya, kan tetapi praktek di dalam kehidupan awak iku gak payah. Bang kok payahnya? Sabarku bukan berarti sabar tadi itu ada musibah, bukan hanya itu saja, akan tetapi sabar kok ada awak sabar di atas musibah. Tiba musibah diagiannya di Allah Ta'ala kawak sabar. Banyak musibah, contoh musibah tu mah banyak. Gempa bumi lah namanya, kebakar, kehilangan segala macam. Itu musibah banjir, musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar na eta. Sudah tu balai. Sabar awak iaitunya di dalam taat. Maka sabar di dalam taat. Ayo istiqamah awak di dalam mengarajuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi telah tadi ngau azan di surau. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau di Sarotalang gak berbeda asangnya. Ungkunya cuma di bunda. Sabar ungku na itu. Ya ungku kadang-kadang nak pasang ajuan lagi itu. Kalau bayi duaan kadang-kadang apa nama tu alarm nak tadi ngajo tak maal aku lah. Tak lalu tak lama mana antah anu. Nak ungku dah bujang. Jadi namanya itu ala sabar namanya. Ala sabar rawa yaitunya pagi-pagi ala dulu tiba kedungku. Ungku lah di surau mana? Tahu tak keji ala ngaji mah. Alu dulu jamaah aku tiba jago daripada ungku. Alhamdulillahirabbil sabar di dalam taat artinya selalu awak mengerjakan perintah Allah Subhanahu taala. Hati-hati awak. Kok kadang-kadang awak baru-baru kok banyak ujian dan gagiannya dari kecil orang pun dan pandiang awak deh. Kadang-kadang awak baru sumayang ala di mana gini lo dalam mujil bapak lo bantu ustazah adolah toh sumayang awak ke surau ala banyak lo macam kadang-kadang orang kok ya pandiang lo ada babe bayi awak pak salah yo babe buruan itu nan bahaya mana. Baik sumayang ke surau atau malah disambil dia buru-buru petang kajian. Aku disambil mencari ungku bagai. Kalau ungku boleh kena dicari dakwah. Karena awak kan mikir lah tenang. Tak mungkin lo ungku pun jangan duang lah. Mungkin lo malah kau mungkin ungku kau jatuh cinta kan doang aku. Yalah aduh. Sabu lo pekan hati kau ungku. Sabar wana itu. Lah sumayang awak disabui awak bantu itu ndeh lah gimana ke surau gini karena hati kungku rumah aja. Sabar wana menghadapi ujian seperti itu. Kalian nak dona kan hati kamu orang nak. Ujiannya ego.
Mangalu ka kanehati wa kana awak anak awak ka kanehati awak Dimasukkan nih ke dalam apa? iya doa namanya meneta tuh. Aku ado sama-sama berdoa wa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan WE mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah disabuian Abu Hasan Al Basri. WE kalau disabui-sabui ada orang, atuh sanang hati itu. Tapi kalau ambu lo nadus tibu ambu dimakan bantu ikul ya. Mantang-mantang ambu sabui Hasan Al Basri sanang disabui orang. Abeko basabui-sabui lambo, anak nambu lundos sanang disabui-sabui orang lain. Hasan Al Basri kalau tadi WE disabui orang, pulang tuh, pulang tiba di rumah suruh bungpihan nasi di rumah. Di rumah. Di bungkuyannya nasi diantane ke orang yang menyabuinya tadi. Aku kecil orang kau hadiah. Hadiah apa? Hadiah karena engkau Allah menyabui ambo. Jadi rupanya kalau orang yang menyabui orang lain, apalagi menyabui aib orang lain, maka dia pahalonyo bapindah kepada orang yang disabuinya. Kau ayo, ondeh kiroin ada pahalo ada, maka dosa orang yang dia bicarakan maka akan pindah kepada orang yang dia bicarakan. Nak do pahalo awak dah untuk bagian kainyo dosonya awak ambil bantu itu babahaya ya. Hati-hati awak. Kalau itu betul ado aib orang, ado salah orang, malu orang tu kalau dibaca. Awak baca. Kalau betul guyuban naik mah kecewa. Kalau betul itu namanya ribah. Gunjing namanya apa namanya? Kalau yusaban naik awak baca itu namanya gunjing. Tetapi kalau indak sabanai wa baca itu namanya fitnah. Apa namanya? Fitnah. Sedangkan kalau fitnah al fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya bahwasanya fitnah itu lebih kejam daripada bahaya. Kalau nasabanai wa baca gibah namanya gunjing namanya. Kalau indak sabanai nak do mangarajon itu dah. Tetapi wa saboy itu namanya fitnah, sedangkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sabar tuh, cela juga minta tolong Allah salat. Unang babayawana, ikonan para lubana wa inok manuangan sumbayang kuah. Ya alhamdulillah lah ya, awak maghrib lah timbul di Surawi, salah batunggulungku, subuh lah bundalungku ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sababa Nabi Muhammad kalau adu nama risau di dalam hatinya, manga Nabi, ana dikajari Nabi, pai ke disco Nabi, pai ke roke Nabi. Indah apa ya? Ya itunya Nabi bersegera kepada solat. Sebab solat tadilah yang menenangkan perasaan Rasulullah sallallahu. Coba lah dia paniang-paniang kepala kini wak bayi bau dua, salah saya bau dua saja. Itu Allah tarasu dawak ketenangan di dalam hati awak. Tambah lewat solat, insya Allah solat itu akan mendatangkan ketenangan ke dalam jiwa, awak. Tapi bahaya Allah, disabui dengan Nabi orang yang meninggal solat sekali saja awak meninggalkan solat dengan sengaja, itu awak Allah sabu kehilangan harap 7 keluarga awak kasadua lahane. Layak 7 harap awak layak 7 keluarga awak itu awaklah sambuju kehilangan itu sadonya sekali saja awak meninggalkan solat dengan sengaja. Coba ya. Celai orang yang meninggalkan solat maka dia tidak lagi dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indak do ditanggungan oleh Allah taala, lebih ya dipediannya oleh Allah. Sudah tu balai orang yang meninggalkan solat maka itu akan menjadi penghubung dia kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahaya enggak sembahyang. Bahkan dalam hadis yang sangat jelas Nabi mengecekkan man taraka shalah muta'ammidan bahwa kufaran jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kafir secara terang-terangan. Bahaya tak? Iya bahaya. Ya dulu mau menanga Ustaz Abdul Somad mengecek siapa istri yang tidur dengan suami yang tidak sholat maka dia sama dengan tidur dengan babi gitu.
nak bu ngecek tu tengah cerambah rembo di YouTube. Laki ndak sumayang do lalu juga laki tu. Jadi lah semua lalu je babi. Jadi banyak. Itu mungkin dek bangihi mungkin Tapi coba tanya mana lelo. Kalau WE meninggalkan sholat, meninggalkan sholat tu dua. Kalau inyo meninggalkan sholat, tapi WE ndak sumayang tu gara-gara dek maleh, gara-gara dek maleh dia meninggalkan sholat, itu namanya apa? Itu namanya fasik. Apa namanya? Fasik. Fasik itu berarti dia keluar daripada taat tu fasik, belum kafir dalam. Tetapi kalau inyo meninggalkan sholat, nyo sabik sumayang tu ndak wajib. Sumayang tu ndak wajib, doh keceknya berarti dia telah murtad namanya. Apa namanya? Murtad namanya. Inyo meninggalkan sholat dalam keyakinannya sumayang tu ndak wajib, doh kecek. Sumayang tu ndak paralu, doh kecek. Ndak di malihera, tetapi inyo berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, maka hukumnya jatuh kepada murtad. Tuh bayo. Tapi kebanyakan orang kampung awak inyo meninggalkan sholat tu dek karena maleh, dek karena like. Banyak tu gitu papa tu ndengku cunya. Cik ban aja lon tak karajuan dawak dolai apa tu sumayang ko ayu parik sumayang ko cik. Yang cik ban aja lon tak karajuan dawak nyalai ke cik sumayang ko aja. Kan yo parik sumayang ko. Siapa ngecian barik sumayang? Siapa ngecian barik sumayang? Siapa? Orang nama leh mengecian barik sumayang. Allah Ta'ala mengeci ada dalam Al-Quran. Kata Allah, inna salata la kabiratun illa alal khashiin. Salat itu sungguh berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Mereka yang betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Mereka yang betul-betul yakin bahwasanya hari akhirat itu ada. Itu orang yang khusyuk. Kalau orang lebar keyakinan seperti itu, sumayang tu ndak do balik de edo. Lah contoh orang sumayang ko gak lamu sing enek lenda ba. Ku saumuai duit sekali ku mau naik ke rumah ko. Dari lahir sampai kini nan naik ke rumah ko sekali ko le. Belum pernah kan mau naik kemari dah. Semuanya. Gak lamu sing enek lima sing enek lain. Lain apa ada? Lah do nama tua. Lah seketik lain. Lah dengan lelo. Perumpamaan orang sumayang baca apa? Pertama, perumpamaan orang yang sholat. Sholat itu dibagaikan semua wak macik galeh. Wah, iya toh? Haji bagi yang mampu lebih lah. Tidak mampu wak bisa naik haji, iya toh? Alai, zakat. Kalau tidak ada cukup harta senisab, tidak ada wajib zakat dah. Iya toh? Alai. Puasa. Di bulan Ramadan kalau sakit bah, ini wajibnya puasa. Alai. Bisa dibayar diganti ya. Tapi kalau sholat, kalau dia lepen tunjuk ke bawah, maka itu agama kalau dia lepen, maka hancurlah agama. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Nabi mengecean perumpamaan celai, samunya tenda itu 2 ampek tiang. 1, 2, 3 ampek. Di tengah-tengahnya 2 tiang cek. Di tengah-tengah itu yaitunya syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sedangkan yang ampek tadi adalah sholat, zakat, puasa dan naik haji. Tanggal setelah cik maka akan condong yang namanya tenda tadi bisa jadi WE rabah. Perumpamaan celai orang sumayang, orang yang sholat perumpamannya adalah WE tinggal rumah Lai tahu rumah. Orang sikut dia rumah atau rumah. Lo orang-orang bagian Sinan tu rumahnya ceknya. Orang-orang bagian mana tu? Lu mau teringat tu rumah. Sumbagang nya, sumbagang dia lah sumbagang nya. Samo pintu madeko di muka pintu ko langsung tangiya bersih. Perumpamannya kau orang semaya buka pintu ko langsung ada tangiya Sinan. Mandi 5 kali di sini. Berapa kali mandi ya? 5 kali mandi dalam sehari itu. Kira-kira badan awak deh. Kau nabi mengecek pak. Bagaimana badan awak barasiah atau semua? 5 kali mandi sehari. Barasiah atau semua?
Wagasia. Hanya meraja-raja lo masuk piaman kok. Maka cek tadi mah tawan kan tah jadi orang piaman awak. Aku meraja-raja awak ini pas orang piaman. Barasia. Mode itulah kiro-kiro perumpamaan orang yang salat. Awak ku kumuah atau barasia? Namanya bab awak kumuah yaitunya doso. Aduh badoso awak. Berarti awak ku baca rumah hilangan doso tadi itu. Sumbayang. Dalam sumbayang tadi itu semua awak mandi 5 kali sehari semalam. Rontok yang namanya doso awak dek melakukan solat 5 waktu sehari sama. Ba'a barasiahnya soman saroman ba'a barasiahnya awak mandi 5 kali sehari semalam. Antara itu barasiah ya kurang saya. Mandi awak 5 kali sehari semalam tuh. Kan barasiah pada Allah sadaya itu. Bantu itulah kira-kira orang yang sholat bersih daripada dosa. Pernah lo Nabi pakai sahabat diambiaknya di Nabi batang kayu, tapi batang kayu kulah karyang. Batang kayu kulah karyang tapi daunnya masih laki di sini. Lah mati tapi daunnya masih laki di sini lah masih daunnya. Sudah tu diguncang-guncang dan Nabi mereka tentu jatuh daun kau sadoa. Tanya oleh Nabi sahabat, ba mangko ndak engkau tanyuan ba mangko mau kerajuan mereka. Tanya sahabat ya Rasulullah, ba mangko engkau buat mereka ya Rasulullah. Dijawab di Nabi, ini adalah perumpamaan orang yang sholat. Di saat mereka sholat, maka gugurlah dosa-dosanya daripada badannya, sebagaimana daun yang kering ini gugur daripada rantingnya. Para rancai semayang tuh, Maleyo semayang lain, Maleyo semayang lain. Mau ceria pagi bisa. Jemaah hadirin rahimakumullah. Amal yang pertama dihisab adalah sholat. Baik sholat awak, insya Allah baik seluruhnya. Tetapi kalau jelek sholat awak, maka awak akan tersangkut di hari kiamat. Nikmat dunia ko baragadang Nikmat dunia baragadang Banyak nikmat dunia ko. Gadang atau indah? Takah ma perumpamaan nikmat dunia tu? Nikmat dunia, awak ambil pipet cek, awak ambil daun kayu ya, rantiang kayu, awak celupkan ke lautan. Iya toh? Wangke. Lain do tinggal ayah di rantiang kayu toh? Lain nak, awak celupkan ke lautan. Wangke. Ado ndak tinggal ayah di sini? Ado bara titia. Datanglah 2 titik paling banyak, iya toh? 2 titik paling banyak itu kata Rasulullah adalah perumpamaan nikmat dunia. Sedangkan yang namanya lautan yang luas itu adalah nikmat yang disediakan oleh Allah di akhirat di dalam surga. Bantu itu gadangnya nikmat. Jadi kalau awak meninggalkan sholat, lebih memilih awak yang namanya dunia daripada akhirat, berarti awak sudah mengorbankan lautan yang luas, nikmat lautan yang luas, demi yang namanya nikmat yang satitik tadi. Iya tak? Itu mandangannya iya juga keimanan, juga keyakinan. Yakin tak awak kira-kira setelah dunia ku bakhirat? Lah yakin awak? Yakin tak kira-kira awak hidup ku mati? Lah yakin awak dunia bakhirat hidup pasti mati, semuanya akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaji wadangnya yang penting mana? Kajiku adalah untuk pamelok diri ya. Pamelok diri awak. Jangan nampak lo orang awak sudah mengaji. Ya dulu penyakit mengaji kok dulu cik. Lah sudah we mengaji dan kurang pun dibaca we sada. Lipunan salah lah celik lepas aja aku lah gaib. Jadi kurang pula salah nampak orang dah sembahyang lah burun nampak nangko. Jadi caranya bak dinasihati secara baik bah. Sampaian elo-elo sudah tuh udah cukup dinasihati saja orang. Didoakan supaya mereka mendapatkan hidayah atau petunjuk daripada Allah. Kalau awak mencari orang aku lah salah. Aduh lu masuk neraka daripada orang tu. Iya. Jam mudah bana awak menghina orang lain sebab kesimpulannya adalah di saat awak sakaratul maut. Bisa jadi orang dah durhaka gini itu kematinya husnul khatimahnya bertobat kepada Allah. Bisa jadi awak taat dek karena acuk mencari-cari kesalahan orang. Orang salah menyebut orang.
akhirnya awak mati dalam keadaan suul. Namanya orang tuh mati itu suul khatimah, mati dalam keadaan tidak baik. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mendapat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kaji awak terima untuk diri awak, untuk keluarga awak, dan dosa-dosa awak pada masyarakat kaum muslimin dan muslimat yang alun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian kita seketik pada malam ini. Kita lanjutkan dengan bacaan surah ini.